Halo Sobat STR, kembali lagi bersama saya sebagai presenter di channel STR Channel. Kali ini STR Channel akan membagikan sebuah kisah yang akan membuat Sobat STR Channel merasakan bagaimana rasanya ditampakkan oleh sosok yang menyeramkan. Coba tebak oleh Sobat STR, sosok apakah yang akan nanti muncul dalam kisah ini? Apakah seperti Kunti, pocong, genderuwo mungkin? Ataupun sindal bolong? Tidak, kali ini kita tidak akan membahas hantu-hantu itu. Tapi kisah kali ini kita akan membahas hantu yang tidak bertubuh dan hanya menampakkan kepalanya saja. Hantu ini menampakkan dirinya kepada seorang mahasiswa, kita sebut aja Adrian. Adrian membagikan kisahnya ini kepada temannya sehingga kisah ini sekarang ditulis dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya itu terdapat kisah-kisah horor nyata yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Dan semoga kita tidak mengalami kejadian seperti ini ya. Teguhkan iman kita dan mohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk halus. Karena dengan kita selalu dekat dengan yang Maha Kuasa, kita akan dilindungi olehnya dari kejahatan-kejahatan makhluk halus yang nampak maupun tidak menampak. Kita berdoa saja ya agar selalu diberikan perlindungan. Amin. Nah, Sobat STR, sebelum kalian mendengarkan kisahnya, dukung terus STR Channel. Buat kalian yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya. Ini dia kisah Adrian yang didatangi oleh sosok yang tidak bertubuh dan hanya menampakkan kepalanya. Selamat mendengarkan. Adrian adalah mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Depok. Akhir-akhir ini banyak sekali tugas laporan yang harus ia kerjakan. Karena si Adrian ini statusnya sekarang adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL. Ia ngekos di sebuah kosan di Depok. Setiap hari ia berangkat ke kampus dan pulang ke kosan. Kosan Adrian memiliki cukup banyak kamar, sehingga kamar si Adrian berada di urutan ke-19, yang letaknya tepat di bawah lorong. Suatu ketika, Adrian sudah selesai perkuliahan di kampus. Temannya tiba-tiba merasakan sakit perut, sehingga ia memutuskan untuk meminjam kamar Adrian untuk ia beristirahat di kosannya. Karena si Adrian masih ada sedikit urusan di kampus, ia tidak bisa mengantar temannya, kita sebut aja temannya ini Aji. Aji pun bergegas pergi untuk beristirahat di kamar kos Adrian. Kisah pun beralih kepada si Adrian yang sudah sampai di kosannya. Ketika Adrian sudah sampai di depan kamar kosnya, ia melihat dari luar lampu kamar kosnya menyala. Lalu Adrian pun ingin membuka pintu kamarnya, tapi kamarnya itu dikunci. Ia pun mengetuknya. "Ji, bangun, kau udah datang, bukain pintu, Ji," ucap Adrian. Lalu pintu itu pun tak kunjung dibuka oleh Aji. "Mungkin dia tertidur pulas," ucap Adrian. Lalu si Adrian pun mendengarkan suara-suara berisik dari dalam kamar kosnya. Dia pun terdiam sejenak sambil menempelkan telinganya ke pintu kamarnya. Dan tiba-tiba gang pintunya bergerak-bergerak sendiri. Sambil terdengar suara tertawa kecil. Sampai ketika Adrian memanggil Aji lagi, sehingga suara tertawa itu menghilang. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, dari arah tangga, muncul seseorang yang mendekati Adrian. Dan ternyata itu adalah Aji. Ia baru saja pulang dari apotek untuk memberi sebungkus obat untuk pereda sakit perut.
dan Aji pun langsung memberikan kunci kamar Adrian. Ia pun pamit, dan ternyata kamar Adrian terkunci dari luar. Lalu Adrian pun bingung tentang suara yang tadi ia dengar. Ketika Adrian membuka kamarnya, kamar itu kosong. Tidak ada sesuatu dalam kamar itu. Dan dia pun tidak menggubris semua itu karena kelelahan. Adrian pun tertidur dan melupakan semua kejadian itu. Ketika jam menunjukkan jam 11 malam, Adrian terbangun dan ia teringat bahwa ada laporan yang harus ia selesaikan. Ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya agar tidak mengantuk. Lalu ke depan laptopnya untuk mengerjakan laporan tadi. Dan tidak lama kemudian, ketika Adrian sedang mengerjakan tugas laporan, ia mendengar suara berisik dari arah luar. Mungkin itu teman-teman kosnya, ucap Adrian. Karena suara berisik itu semakin kencang, membuat Adrian membanting pintu kamarnya yang sedang terbuka agar terlihat menyindir mereka. Suara itu pun berhenti dan Adrian melanjutkan untuk mengerjakan laporannya. Lalu tak lama kemudian terdengar lagi suara tetesan air. Dan Adrian pun berkata, kenapa sih malam ini banyak gangguan? Ia pun memeriksa ke kamar mandi dan melihat semua keran air yang ada di kamar mandi itu. Tetapi tidak ada keran air yang bocor. Namun ketika Adrian berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah pintu depan kamarnya, di sana terlihat ada sebuah genangan air. Perasaan tidak ada air tadi di sana, ucap Adrian. Karena penasaran, Adrian pun membuka pintunya. Saat itu, ketika ia sedang membuka pintu itu, ia terkejut. Ia langsung terperanjat karena di depan pintu kamarnya terdapat kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Kepala itu menjulurkan semua lidahnya seperti anjing dan mengeluarkan air liur ke lantai kamar Adrian. Dan ternyata suara gaduh itu berasal dari sosok ini. Adrian pun hanya bisa terdiam ketika ditampakkan sosok itu. Lalu dia bersembunyi di balik selimut sampai sosok itu menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Adrian pun pergi ke kamar kos temannya karena ia takut tidur di kamarnya. Akhirnya ia bergadang semalaman di kamar kos temannya. Ia tidak bisa tidur karena melihat sosok tadi, dan ia pun bercerita tentang kejadian tadi kepada temannya. Ia pun baru sadar bahwa semalam adalah malam Jumat Kliwon. Tapi dia pun tidak tahu kenapa bisa diganggu oleh sosok seperti itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak ada alasannya. Nah, itu dia Sobat STR, kisah dari seseorang mahasiswa bernama Adrian yang ditampakkan oleh hantu kepala buntung bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Mungkin ini mirip seperti kuyang ya, sering terdengar oleh kita. Tapi semoga Sobat STR semua bisa dilindungi dari hal-hal seperti ini. Amin. Mungkin cukup sekian kisah untuk hari ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selengkapnya hanya di channel ini. Salam STR.